Temesi Waterfall adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Gianyar, Bali. Akses menuju lokasi melewati area persawahan dan jalan setapak yang cukup mudah dilalui. Saat tiba di area utama, pengunjung akan disambut 2 tebing batu besar yang menjadi ciri khas tempat ini. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, namun alirannya jernih dan mengalir langsung menuju sungai Sangsang. Di sekitar area juga tersedia tempat duduk, spot foto, serta jalur yang tertata untuk pengunjung. Temesi Waterfall cocok untuk wisatawan yang mencari tempat tenang dan suasana alam yang masih terjaga. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Pariwisata Hijau dengan dosen pengampu Dr. Ninyoman Sri Astuti, SST Par, MPar. Hari ini kami melakukan observasi green tourism di wisata di Temesi Waterfall di Gianyar. Tujuan kegiatannya adalah untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dilihat dari aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan manajemen. Baik, sebelum itu kami izin memperkenalkan diri dahulu. Dari urutan di kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Fani Anggreni, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Anika Angyarini, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya KDS Tamahindia Prayoni, nomor absen 7. Perkenalkan, saya Iwayan Juanda Destana, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Iwan Agus Wahyu, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Gede Kesandrawan, nomor absen 22. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang dari aspek sosial dan budaya di tempat Temesi Waterfall ini. Yang pertama, sosial budaya yang terdapat di sini sangat terjamin keindahannya, keasriannya, dan saling berpartisipasi dalam dapat mengembangkan wisata ini. Dari aspek prajuru di sini, desa adat di sini, dan warga di sini untuk mengembangkan dan menjalankan apapun yang di sini terdapat menjadi bersih, lestari, dan lingkungan ini terjamin kepadanya. Dari aspek guide atau turis, guide mengantarkan turis ke sini agar dapat wisata ini terjamin dan memperkenalkan dia ke seluruh negara yang dapat datang ke sini. Jadi, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, dari pandangan saya, dari segi aspek manajemen atau pengelolaan, untuk menjaga tempat wisata dari Temesi Waterfall ini, dari aspek kebersihan dan ekonomi dan yang lain, dikelola oleh masyarakat lokal di sini dan staf yang bekerja di tempat wisata ini. Dan juga masyarakat setempat yang asli di sini yang berkecimpungan di dunia promosi atau guide ikut serta membangun pariwisata di tempat ini. Jujur saja, bagian yang paling saya suka di sini adalah dari aspek ekonominya. Kenapa? Dikarenakan ini bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga adalah mesin ekonomi kecil yang sangat adil bagi masyarakat atau komunitas yang berada di sini. Pengembangan destinasi ini tidak hanya berfokus kepada pariwisata, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, karena mayoritas produk atau jasa hingga tenaga kerja yang digunakan di sini atau yang bekerja di sini langsung dari warga sekitar atau komunitas lokal. Hal ini membantu meningkatkan pendapatan lokal atau mendorong ekonomi berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek lingkungan yang ada di wisata Temesi Waterfall ini. Dari aspek lingkungan tersebut sudah adanya yang pertama di
depan pintu masuk sudah adanya pengelolaan sampah, adanya banyak-banyak tempat sampah ditaruh di mana-mana agar wisata bisa membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga yang saya lihat tadi adanya pemilahan sampah yang anorganik dan organik. Dan juga saya tadi sempat bertanya terhadap pengelola di sini tentang adanya pupuk kompos. Jadinya ada untuk daun-daun kering atau sisa makanan tersebut dijadikan pupuk kompos. Dan juga setiap harinya adanya pengelola untuk membersihkan tempat wisata tersebut. Contohnya pengelola setiap hari melakukan kebersihan di tempat wisata tersebut, yaitu adanya pembersihan lumpur agar wisatawan tidak terjadinya kecelakaan ringan atau terjatuh. Jadinya lumpur-lumpur itu bisa dibersihkan secara rutin. Sekian itu saja penjelasan dari aspek lingkungan dari wisata Temesi Waterfall tersebut. Terima kasih. Baik Pak, kami dari Kampus Politeknik Negeri Bali izin mewawancari Bapak tentang wisata di sini. Sebelum itu, di sini Bapak atas nama siapa? Nama Made Wirate. Baik Bapak Made, izin bertanya. Mau bertanya sedikit Pak tentang wisata ini. Kira-kira udah berapa lama ya buka tempat wisata ini? Kita udah buka dari tahun lalu, itu tanggal 8 bulan April. Itu openingnya tanggal segitu ya. Sampai hari ini udah setahun lebih kita berjalan. Mau nanya juga, ini programnya sudah lama ya terkait dari wisatawan udah tahu banyak tentang luas destinasi ini? Ya sebenarnya dari awal di sini kita kan ada grup namanya Pok Darwis. Dari awalnya dari sana kita punya ide gagasan, karena di sini kita belum punya namanya destinasi tentang pariwisata ya. Kebetulan dari sini teman-teman dari Pok Darwisnya itu kan berkecimpung di bidang pariwisata ya, bagian besar dari guiding ya. Dari destinasi itu dia punya ide untuk mengembangkan desa kita ini biar bisa jadi desa wisata. Maka dari sejak zaman COVID-nya kita udah ngebolang dari utara. Kita di sini memang sumber airnya ada, terus ada untuk air terjunnya ada yang agak terjal, yang curam, yang enggak landai. Jadi kita bisa milih. Akhirnya sampai di sini, akses dari jalan juga dekat, tak jauh dari lokasi, maka kita putusin ngolah air terjunnya di sini. Mau nanya lagi, ini stafnya tuh dari orang lokal atau ada dari luar daerah kita ini? dari sini dulu, karena di sini kita dikelola oleh desa, yaitu dinamakan oleh BUMDes. Sedikit tidaknya kita BUMDes itu kan harusnya staf apapun harus dari lokal ya, karena itu memang dari Pemdanya untuk mengolah bisa BUMDesnya menjadi alternatif untuk mengembangkan tenaga kerja di desa sendiri. Jadi sini sudah ada memilah sampah itu ya Pak ya? Nah, kita udah memilah sampahnya dari rumah sendiri. Rumah sendiri. Itu udah terjadwal, sampah yang organik, non organik dan residu. Itu seminggu udah ada schedule-nya. Oke Pak, untuk panel misalkan di sini ada kayak panel surya atau gimana untuk listriknya itu? Kita belum ada sampai teknologi itu. Kita masih manual pakai PLN ya. Di bawah kan ada tempat pengganti pakaian tuh Pak. Itu udah lama atau baru-baru ya? Udah lama, tapi itu kan kita bikinnya dari kain. Kenapa? Tidak permanen, karena debitnya di bawah kalau musim hujan itu besar. Kalau kita pakai permanen ya, kalau kuat, kalau kuat itu terbengkalai kan susah. Kalau kain itu kita rusak, kita bisa perbaiki lagi gitu ya. Kalau dari dulu tuh emang udah ada pegangan tangga itu Pak, apa baru-baru? Kita itu bikin. Bikin. Tangga dari sini udah sampai bawah itu jalannya bukan jalan yang asli. Bikin Aslinya kita itu ya? di utara kita. Dulu kita masih kecil tuh lewat, kalau mau main di bawah itu lewat sana. Nah, tapi sekarang itu udah semak belukar, terus jalan aksesnya juga kecil, maka kita di sini bekerja sama
pemilik lahan di sini, ini milik pribadi ini ya, Oh, bukan pribadi, milik desa. iya. Kita kerja sama mungkin dari pendapatan atau mungkin dari istilahnya kompensasi berapa itu, maka kita dikasih akses jalan di sini, maka kita perbaiki jalannya ini. Masalah railingnya itu kita bikin. Oh iya. Itu untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung yang datang ke sini ya. Ya. Setuju. Ada juga kan ini air terjunnya sampai mana kira-kira Pak ya? Alurnya tuh panjangnya. Panjangnya kalau ini kita muaranya di pantai Lebih. Nah, mungkin ada Itu lihat akhirnya. ada jembatan pendek yang ada warung babi gulingnya itu dah. Oh ya. Ada di sana. Berarti ini yang paling tinggi Pak ya? Air terjunnya atau ada sebelah-sebelahnya? Di sini kita utara ini banyak ada air terjun lagi. Mungkin ada sudah dengar ada Katulampu, Tibu Mano itu jadi satu jalur ini airnya sungainya sama Oh ya. sampai ke Bangli itu. Bangli. Ya, Ya. makanya kalau di gunung hujan di sini pasti keruh airnya. Ya. Tadi Tapi cukup terus ya? lama sih nyampe sekitar 2 jam 3 jam baru nyampe airnya ya. Kalau hujan lokal di sini aja airnya ada besar. Ya. Untuk hari-hari tertentu itu ada tutupnya atau gimana Pak? Nah, sementara di sini kita akan kerja di rumah, mungkin masih bisa ngatur jam kerja. Ya, kita di sini berenam. Kita itu pakai sipan sore. Nah, pagi 3 orang, siangnya 3 orang. Nah, karena ada sip itu mungkin ada salah satu yang mungkin ada upacara atau kebetulan tidak bisa hadir, mungkin satu orang tuh full dia dari pagi sampai sore ya. Berarti untuk destinasi itu selalu buka ya Pak ya? Selalu buka, cuma kita nyepi aja dan dikasih. Pak, baik, Ya. kita aja. Kalau untuk harga itu Pak, dan ini dipatok ya? Ya, Segini. kita di sini kan udah ada lihat itu perendannya asing itu kita 30.000 sama domestiknya 20.000 ya. Mungkin dari karena ada lokal orang Ya. sini itu kita biasanya cuma minta 10.000 ya. Ya. Biasanya di jam tertentu apa yang rame atau masih Itu sepi? Menunda kita tidak bisa tentukan. Oh, kadang-kadang Pagi sore tiba-tiba, itu Pak, kita ya? tentukan ya. Kalau itu tergantung tamunya. Kadang Iya. dia senangnya pagi mungkin dia anggapnya sepi, ternyata rame. Kadang Iya, gitu kan, iya, tergantung pengunjung. Ya kita tidak bisa menilai dari waktunya itu ya. Nah, Baik Pak, segitu aja dari wawancara kami. Ya. Terima kasih ya Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih Pak. ya. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat lokal yang berasal dari daerah di sini. Baik, di sini dengan Bapak siapa? Dengan Kadek. Bapak Kadek. Saya izin mewawancarai ya Pak ya. Ya, ya. Bagaimana pariwisata mengubah kehidupan Anda? Misalkan Bapak bekerja di sini, apakah Bapak bisa mengubah kehidupannya misalnya dengan gaji atau gimana? Ya, di sini kan belum lama buka nih, masih baru soalnya. Kita kalau gajinya Masih, ya, masih oh ya. ya, baik. Berarti bisa mengubah Anda misalkan yang dulunya saya tidak bekerja atau gimana tuh bisa kayak menghidupi Ya, keluarga. bisa. Bisa. Terima kasih. Dulu saya juga petani. Oh, petani. dekat sini juga. Pecah di sini. Oh ya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya saya bertanya, apakah Anda terlibat langsung dalam kegiatan wisata ini? Bagaimana caranya? Misalkan ya, kayak langsung berkontribusi dari misalnya pembukaannya atau gimana nya? Gitu. Enggak, saya enggak dari awal, enggak. Oh, nggak dari awal. Di pertengahannya Pak ya? Iya. Bekerja di sini. Ya. Eh, Ini dari awalnya dari apa namanya itu? Dari guide-guide-nya itu. Oh, iya. Punya gagasan. Oh, berarti Bapak di sini juga sebagai guide-nya juga atau Enggak. gimana? Saya di bawah juga. Kadang-kadang sambil memberitahu tamunya gitu. Oh iya, baik Pak. Saya tanya lagi, apakah Bapak dapat ada dampak negatif yang ada Bapak rasakan yang di sini misalnya pengelolanya misalkan dari tempat wisata ini apakah ada dampak negatifnya bagi Bapak atau gimana? Enggak ya. Berarti positif ya? Positif ya. Oh iya.
Apa harapan Bapak untuk perkembangan pariwisata misalkan di sini? Ya untuk memajukan Banjar Temesi. Oh, Biar nggak gini, kalau sebelum ada air terjun kan TPA-nya yang gini Temesinya bau. Oh, iya, iya. Bau nggak. Yang bau ke gini ke lebih desa lebih. Ya. oh, berarti untuk biar wisata tahu ini Temesinya itu di sini ada air terjun gitu Pak ya? Artinya TPA-nya tertutup jadinya. Oh iya ya, nggak. baik Pak. Menurut Bapak, apakah wisatawan sudah cukup peduli terhadap kebersihan dari lingkungan di sini? Ya kadang-kadang kan kalau wisatawan tuh kalau kayak bule itu kalau dia lihat pasti agak risih dia. Oh iya sih. Berarti kalau misalkan yang wisatawan lokal, Ya ada juga gitu. oh iya. Berarti mau ya mereka memilah sampah atau menjaga kebersihannya Iya. juga di sini. Kalau di sini kan udah di kampung saya udah milah. Oh iya ya, baik. Berarti di sini warga lokalnya juga sudah memilah sampahnya Pak ya? Mungkin seluruh Gianyar udah kayaknya sekarang. Kalau nggak milah nggak diterima sini. di Oh TPA. iya, baik Pak. Apa manfaat ekonomi yang Bapak rasakan dari keberadaan wisata di sini? Ya belum sertifikat lah belum masih soalnya tamu masih. Iya, iya, Mbak. Berarti ya yang tadi pertanyaan yang tadi sebelumnya itu sudah cukup membantu ya Pak ya. Apa saran Bapak untuk membuat pariwisata di daerah ini lebih ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat? Ya kalau bisa masyarakat mendukung terus. Mendukung terus ya. Juga kayak membantu keramahan lingkungan di sini ya Pak ya. Atau ada wisatawan warga lokal di sini juga membantu untuk promosi tempat ini. Sini kan banyak juga kayak gitu. Di sini. Oh ya. Berarti mereka membantu juga Bantu Pak juga, ya? ya. Oh iya, baik. Kadang-kadang mereka bawa tamu juga ke sini. Oh. Sering. Lebih sering ya. Lebih sering, Oh, ya. Baik Pak. Baik Pak itu. Secara tidak langsung kan mereka membantu. Iya sih membantu untuk. Iya ya. Ya. Oke. Sudah cukup itu aja deh Pak dari pertanyaan dari kami Ya. ya Pak. Makasih. Makasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Bali. Saya mau sedikit bertanya kepada Kakak. Sebelumnya Kakak dengan nama siapa? Aku Bunga. Atas Semania, Kak. May I know your name? Yes, Rodrigo. Rodrigo. Mr. Rodrigo. Rodrigo. Mexico. Oh Mexico, from Mexico. Bunga. Baik Kak Bunga. Di sini saya mau nanya, mengapa memilih destinasi di sini? Di sini bagus sih tempatnya, soalnya nggak ribet nyari lokasinya. Nggak sangat terjauh tuh ya? Iya, nggak terlalu terjauh ke sini. Ya karena ini kan destinasi juga baru, jadi saya pengen untuk jalan-jalan ke sini. Gitu. Why did you choose this destination? I think Bali is a really interesting country. It has really nice food, really nice people, the weather. There's a lot of things to do here. The temples are incredible, and I think it's one of the best destinations in the world. Karena dekat sih Kak dari Denpasar. Baik, untuk pertanyaan kedua, hal apa yang paling berkesan terkait kelestarian lingkungan di sini? Buat relax, terus kayak nyaman sih Kak. Airnya bagus sih, pemandangannya bagus juga, lumayan bersih banget juga. Worth it lah. Worth it, ya. And I have a question for you. And what do you think about this place? It's about the waterfall. What do you think? It's incredible. It's really huge. I think it's part of Bali's nature, and it's something iconic here. So it's really interesting having and spending some time here with my family and seeing such magnificent places like this. Lagi kalau dengan Kakak melihat di sini, apakah terjamin kebersihannya tertata gitu? Terjamin, tertata juga karena juga banyak banget bapak-bapak yang bersihin di sini, jadi pasti bersih airnya juga. Kakak di sini memerhatikan tentang lingkungannya tuh bersih atau gimana? Oh, sangat bersih dan bisa dilihat juga ada petugas kebersihan di sini langsung dibersihkan ya.
Apa yang kakak ketahui tentang program ramah lingkungan di tempat ini, Kak? Program ramah lingkungan di tempat ini sama sih yang saya jelaskan tadi, di mana dari tempat wisata, dari parkir juga udah disediain tempat sampah, di mana juga wisatawan nggak diizinkan untuk buang sampah sembarangan untuk tetap menjaga ramah lingkungan di sini. Gitu aja. Kalau mau boleh tahu, apakah kakak lumayan capek ke sini atau lokasinya cukup terjamin? Lokasinya terjamin, capeknya cuma pas turun tangga sih Kak, karena Lumayan banyak. iya. Terjamin. You are first time in here, or you have been to yesterday, or No, it's my first time here in Bali. Actually, yeah, we're coming for holidays for a couple of days, and it's been really nice. Baik, apakah Anda akan merekomendasikan destinasi ini sebagai contoh wisata berkelanjutan? Yes, of course. I definitely would recommend my family and friends to come back again, and the ones who have never been to come, because it's a really nice place, a great country, and Bali. There's so much things to do in Bali. So yeah, you're gonna spend really great time. So definitely would be a place that I would invite them to come. Kalau saya sih dari saya sendiri, saya akan merekomendasikan tempat wisata ini kepada teman-teman, keluarga, supaya tahu juga gimana destinasi di sini. Oke. Pasti sih ke teman-teman, mungkin next time sama teman yang lain juga. Kakak kalau boleh tahu, kakak dapat informasi tempat wisata ini dari mana ya? Aku dari TikTok Oh, di kebetulan. TikTok, Iya. lewat FYP. Iya, kita searching sih. Rekomendasikan apa kakak tahu dari media sosial atau teman gitu? Tentunya dari media sosial sih ya. Baik, segitu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya Kak ya. Semoga Terima kasih ya, Kak. bermanfaat sini. Ya, Kak. okay.